Testing low 1 2 3. Oke, selamat malam teman-teman sahabat Ulan Gaming. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya ingin berbagi sebuah pengalaman saya selama beberapa tahun bergelut dan berkutat di bidang IT, tentunya di komputer dan juga di HP ya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengatasi komputer yang sering restart dan yang sering saya alami ya. Oke. Jadi komputer itu sering restart banyak beberapa faktor ya. Nah, di antaranya yaitu yang menurut saya dan pribadi saya pengalaman itu yaitu pertama yaitu kena di prosesornya pertama ya. Prosesornya itu kenapa prosesornya mungkin kering atau kepanasan. Kering apanya? Kering pastanya ya. Kering pastanya atau kepanasan yang disebabkan pastanya itu kering. Nah, jadi solusinya yaitu pastanya diisi, tentunya prosesornya di itu dulu ya, dibersihkan dulu dari bekas-bekas pasta yang sudah keringnya tadi. Kalau udah dibersihkan baru dikasih pasta lagi yang baru ya. Dan tentunya yang yang masih basah, jangan yang pasta baru, walau pasta baru dan tapi udah kering itu kan ya sama aja kurang efisien ya. Nah, setelah satu itu prosesor, faktornya prosesor. Kedua ada lagi ya. Kedua itu penyebabnya yaitu kipas prosesornya. Kipas prosesornya kenapa bisa jadi rendah perputarannya, jadi perputarannya itu enggak berputar dengan cepat atau yang sewajarnya, atau bisa jadi malah mati sama sekali, atau bisa jadi di situ di kipasnya dan juga di antara kipas prosesor dan juga pendingin prosesor itu loh ya, banyak debunya. Nah, solusinya yaitu debunya dibersihkan dulu. Nah, sebersih-bersihnya agar perputarannya normal dan juga angin yang keluar masuknya itu bisa normal lancar ya, biar bisa mengademkan dan juga mendinginkan si prosesor. Nah, setelah dibersihkan dari debu-debu yang ada nempel di kipasnya dan juga di pendingin prosesornya itu, setelah sudah bersih. Nah, yang kedua kipasnya itu tolong di ini ya, dikasih pelumas lah ya, dikasih pelumas. Kalau nggak ada pelumas saya kalau nggak ada pelumas ya yang bermerek, kalian bisa gantikan dengan minyak sayur aja ya, secukupnya, dan jangan banyak-banyak, takutnya bisa konslet ya, dan bisa percikannya itu bisa nanti kemana-mana itu pada saat berputar. Nah, setelah dikasih minyak tentunya clear lah ya, kita anggap clear masalahnya di pertama di prosesornya. Nah, yang kedua di kipas prosesor. Nah, yang ketiga ada faktor lain yaitu bisa jadi RAM-nya ya. RAM-nya itu bisa jadi entah itu kena gejala-gejruk atau itu kena kesenggol-senggol ya CPU-nya, sehingga membuat si RAM-nya itu tidak netep ya, pemasangannya tidak netep ataupun longgar lah ya, intinya ya bisa jadi RAM-nya longgar gitu. Nah, solusinya itu kalian buka dulu atau copot dulu, setelah dicopot pasang lagi dengan pengait atau kunci yang ada di samping-sampingnya itu yang sudah terkunci dengan maksimal ya. Nah, setelah kalian pastikan RAM-nya sudah terkunci dan juga sudah terpasang kembali, oke, kita anggap clear lah ya permasalahan di RAM-nya. Nah, yang keempat, ini permasalahannya ada teman-teman streamer atau teman-teman warnet juga yang permasalahannya itu kenapa PC-nya itu restoran terus, yaitu di VGA juga berpengaruh lah ya. Jadi VGA juga kalau misalkan udah usang atau sudah mendekati tanda-tanda
apa namanya, sudah tanda-tanda kematiannya ya, segitu sering restart sendiri ya. Artinya itu VGA kepanasan. Nah, pembuktiannya gimana atau solusinya gimana kalau menghadapi si VGA ini kepanasan? Kalian solusinya kalian coba pegang ya VGA-nya pada saat komputer mati loh ya, pegangnya. Jangan sampai kok pada saat komputer sedang hidup kalian pegang, nanti kalian kesetrum yang ada. Pada saat komputer sudah mati, kabel powernya dicabut dan juga kabel VGA-nya dicabut juga. Nanti kalian pegang ini si VGA panas apa enggak. Kalau ini si VGA-nya adem dan juga kipas VGA-nya itu jalan normal, itu tandanya VGA oke. Berarti kalian cari penyebab lainnya, jangan terfokus pada VGA aja ya. Boleh kalian curigai si VGA, tapi jangan terlalu dicurigain banget. Kita fokus ke komponen-komponen dan juga hardware yang lain. Oke, clear lah ya, si VGA udah clear. Nah, kita ternyata ada banyak faktor lain selain yang saya sebutkan tadi, yaitu masih ada juga si hard disk lah ya. Hard disk juga bisa loh membuat si komputer sering restart. Nah, kalian kalau misalkan punya harddisk lama atau misalkan harddisk yang ini sudah mendekati detik-detik kematiannya, itu bisa dicurigain itu ya. Itulah salah satu penyebab komputer sering restart sendiri atau sering mati lah ya. Ternyata ada di harddisknya juga. Nah, solusinya gimana atau membuktikannya gimana itu harddisknya sehat apa enggak? Kalian bisa download software untuk mengecek harddisk ini kesehatannya berapa persen ya. Ada itu softwarenya, jadi cari aja di Google software untuk mendeteksi harddisk kesehatannya berapa persen gitu ya. Nah, kalau udah ketemu softwarenya itu, kalian install dan juga kalian cek sendiri itu si harddisk itu kesehatannya berapa persen. Kalau misalkan di bawah 20 atau 30%, itu tanda-tanda harddisk udah mau mati, Wak. Mati itu. Jangan sampai dipaksakan dan jangan sampai dibiarkan itu. Kalau sudah mau mati, mendingan kalian cabut dan ganti dengan harddisk yang baru atau dengan harddisk yang lain lah ya. Pokoknya dengan harddisk yang kesehatannya di atas 50 ke atas. Kalau bisa ya 80 atau 90% lah ya. Jangan sampai dibiarkan atau jangan sampai diteruskan lah ya. Takutnya nanti kena komponen-komponen yang lain gitu ya. Yang tadinya enggak mati, yang tadinya sehat, yang tadinya bener. Sehingga komponen yang lain itu dikarenakan komputer kita yang sering restart, mati satun. Akhirnya kena juga kan. Itu yang kita takutkan. Nah, oke, kita anggap clear lah ya di harddisk. Nah, tadi solusinya saya sebutkan tadi. Nah, ini yang terakhir yang saya alami baru-baru ini, kenapa komputer saya itu mati dan juga sering restart ya. Udah beberapa hari ini saya berpikir dan juga identifikasi, saya mencari-cari itu problemnya, masalah-masalahnya apa ini, kenapa kok bisa sering mati ini. Dan ternyata sudah saya coba part-part dan juga hardware komponen komputer yang lain itu sudah saya coba ganti yang lain dengan komponen yang lain. Saya itu punya 2 CPU ya, dan saya coba kanibalin gitu, baik di prosesornya sudah saya kasih pasta. Setelah itu saya coba main game atau saya coba nonton YouTube juga. Ternyata setelah 5 menit atau 20 menit itu restart lagi. Dan ternyata bukan masalahnya di pastanya. Nah, terus saya coba, kalau di kipasnya kan ini berputar normal. Oke, saya skip atau lewatin itu ya di kipasnya. Bukan kipasnya lah ya. Nah, terus saya coba di RAM-nya. RAM-nya sudah saya ganti dengan yang komputer yang tadi yang normal ya. Setelah saya coba kanibalin, ternyata sudah saya pasang
sudah saya pasang dengan normal dan juga saya coba, ternyata masih juga restart. Setelah saya coba bermain CPU-nya 5 sampai 20 menitan itu restart juga. Nah, setelah itu oke, ini RAM-nya kan udah bener ya. Nah, kalau si harddisk ini saya sudah coba cek ini menggunakan software itu ternyata kesehatannya masih bagus gitu. Di atas 80 sampai 90% lah ya. Nah, setelah itu saya juga coba cek VGA-nya. VGA-nya kipasnya itu berputar dengan normal dan juga saya pegang VGA-nya itu adem, enggak kepanasan walaupun saya main game berat itu ya. Adem loh. Nah, berarti kan itu bukan kesalahannya bukan pada VGA dan juga bukan pada hard disk. Nah, satu ini yang saya belum coba cek nih ya, yaitu pada saat power supply-nya. Power supply-nya belum saya cek. Ada kemungkinan kan barangkali power supply-nya kekurangan daya atau emang power supply-nya udah mendekati detik-detik kematiannya itu kan ajalnya. Bisa jadi itu power supply-nya kan yang membuat komputer sering restart atau shutdown ya. Nah, oke, setelah itu saya coba ganti power supply-nya dengan komputer yang normal lah ya. Dengan komputer yang normal. Tapi ternyata setelah saya ganti, saya coba mainkan masih saja restart dan juga shutdown ini di komputer. Nah, saya coba saya sudah coba berbagai cara dan juga saya sudah cobain semua komputernya, dikanibalin semua, tapi kenapa kok bisa gitu? Masih tetap aja restart loh. Nah, saya bandingkan dengan komputer yang satunya. Kalau yang komputer satunya itu enggak restart loh. Ya, saya coba itu enggak restart. Sedangkan yang komputer ini restoran terus ini. Kenapa ya? Nah, ternyata saya coba Saya coba lihat-lihat cek-cek itu. Ternyata sih ini penggunaan wattnya dan juga power supply-nya itu saya lihat itu power supply-nya gede ya. Di atas 550 watt, sedangkan CPU yang satunya itu cuman kecil 350 watt. Nah, saya berpikir itu apakah emang ini karena dayanya kebesaran si CPU ini ataukah emang rumah saya yang kekurangan wattnya gitu. Nah, ya udah ternyata sinkron itu antara dua kemungkinan tadi. Satu rumahnya yang kurang daya. Nah, yang kedua ini beban CPU-nya itu power supply-nya ini terlalu besar gitu ya. Sehingga menyebabkan si daya dari rumah itu kurang stabil atau sering gejlok gitu ya. Nah, solusinya yaitu kalau misalkan kalian menemukan masalah seperti yang saya alami ini, solusinya yaitu gampang sekali ya, yaitu menggunakan UPS atau yang kedua yaitu menggunakan stabilizer. Jadi CPU kalian dikasih UPS atau stabilizer, di mana dua alat tadi itu mempunyai fitur untuk menstabilkan listrik dan juga watts ya. Apabila nanti ada turun atau ada naik ini si listriknya, dia bisa distabilkan lah ya gitu. Sehingga komputer kita itu enggak restart dan kita terbukti ya komputer kita udah 3 sampai 4 hari ini alhamdulillah enggak restart. Biasanya itu satu hari itu bisa 10 sampai 15 kali restart terus itu. Kirain mah ada komponen yang mau ganti atau ada beberapa komponen yang rusak kayak kirain, tapi ternyata bukan. Ini dikarenakan dua kemungkinan tadi. Yang pertama, rumahnya kita kekurangan daya. Padahal rumah kita itu 900 watt ya, jadi 2 paket lah ya, tapi kurang gitu untuk untuk bermain dan juga untuk mengangkat komputer yang spek gaming ya. Pokoknya saya power supply yang di atas 550 watt itu ternyata nggak support gitu. Nah, oke, itu saja video saya tentang bagaimana mengatasi komputer yang sering restart atau shutdown dengan sendirinya. Ini pengalaman saya sendiri itu tadi.
Oke, saya akhiri video kali ini. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.